Kesuraman hidup masih terasa. Dunia belum sepenuhnya bebas dari wabah dan bahaya. Kedamaian dunia terasa jauh. Sekalipun kesuraman masih dirasakan, kedamaian terasa jauh, namun pengharapan ini tetap ada. Kristus yang datang adalah Sang Immanuel. Dia yang selalu menyertai kita, berjalan bersama kita. Bersamanya, kesuraman bukan lagi Natal, bukan lagi kata akhir. Oleh kelahiran Kristus, dunia dipulihkan dari fajar baru tersingkap. Damai sejahtera menjadi nyata bagi mereka yang berkenan kepadanya. Karena itu, marilah dengan gembira kita datang menghimpun, menyembah dan memuji Dia, Yesus, Sang Bayi Natal, Kristus, Sang Juru Selamat. Demikian. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 123, Selamat Datang. Selamat datang Yesus Tuhan.
surga tinggi kunjunganmu, sama-sama Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada tandanya. Salam salam. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita puji nama Tuhan, nyanyian Kidung Jemaat 119 bait 1 dan 4. Hai dunia, gembiralah, dan sisa paham berikut. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. 4. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di hari Natal ini kita berhimpun kembali untuk menghayati Kristus yang telah lahir di dunia menjadi manusia dan hidup di antara kita. Dia yang memahami kegelisahan dan kegundahan hati kita. Di tahun ini banyak pergumulan yang kita hadapi. Ancaman krisis global akibat perang Israel-Palestina, kesulitan ekonomi akibat pandemi, ketiadaan lapangan pekerjaan, kesenjangan sosial, kemiskinan melebar, prosentase angka stunting tinggi, banyaknya kasus bunuh diri, kesuaman orang beribadah, semakin banyak para koruptor, banyaknya pemimpin yang ingkar janji, dan banyak lagi hal serupa yang menerpa kehidupan kita. Marilah dalam saat itu kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan, serta memohon belas kasihan daripadanya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, sebagai pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat, kita ingat bahwa ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Kita harus mengakui bahwa kita kurang peka untuk saling menopang. Kita mudah terbawa arus dunia, ujaran kebencian, fitnah, kata-kata kotor, baik lisan maupun tulisan, sering terpampang di media sosial dan juga sering terjadi secara nyata dalam kehidupan kita. Hadirin, ya Tuhan, dalam terang Natal ini, bimbinglah kami agar semakin bijak dan cerdas dalam hidup sehari-hari. Tolong kami agar tekun mewartakan kasih, semakin setia dalam memegang nilai-nilai moral dan etika, sehingga kasih Allah semakin terpancar dan damai sejahtera semakin nyata. Mampukanlah kami agar dapat menggerakkan banyak orang untuk menjadi duta-duta kasih dan pelopor perdamaian di lingkungan keluarga, gereja, dan masyarakat. Kita nyanyikan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat
berat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Aku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam menyambut dan merayakan Natal ini, kita sungguh merasakan kasih-Nya. Allah Sang Kasih selalu bersama dengan kita, Immanuel. Allah beserta kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Ia juga selalu menjaga kita, sehingga kaki kita tidak pernah goyah. Demikianlah berita anugerah, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita saling perjabatan tangan di sekitar kita. Ucapkan salam Natal dengan penuh sayang dan penuh kasih. Bahwa kita semua saudara, tak ada yang membedakan kita. Hanya karena kasih-Nya, Tuhan jedahkan hujan buat kita, dan berikan sukacita ini kita rasakan bersama di malam ini. Sambil kita persiapkan paduan suara atau vokal grup Gibis dari Naikoten 1 Kupang, dan atau paduan suara PD Oikumene Yerusalem Dendeng Tarus. Yang mempersiapkan pujiannya silakan mengambil tempat ke depan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan berubah hidup. As the story begins. Allah menyuruh malaikat. Nama perawan itu ialah Maria. Salam hai Maria. Siapakah orang ini? Dan apa arti salamnya? Jangan kamu takut, sebab kau beroleh kasih di hadapan Allah. Sungguh engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang kau lahirkan itu disebut Kudus Anak Allah. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus,
tidak terima kenyataan bahwa Maria ternyata telah mengandung dan kemudian dia berniat menceraikannya, dia Maria. Apa arti semua ini? Apa maksud Maria mengandung dari Roh Kudus? Apakah aku harus menikahi Maria atau sebaliknya aku akan meninggalkannya? Tidur, dan dalam tidurnya nampaklah malaikat Tuhan. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak dalam kandungannya adalah anak dari Roh Kudus. Maria, ya aku harus menemui Maria. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga, Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria. Ketika tiba di kota itu, mereka mencari penginapan karena Maria akan melahirkan. Tetapi semua orang menolak mereka karena Yusuf tidak memiliki uang atau harta untuk membayar penginapan. Ketika sampai di Bethlehem, maka tibalah waktu Maria untuk bersalin. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Setelah Yesus dilahirkan, maka datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Terkejutlah Raja Herodes setelah mendengar berita bahwa Yesus telah dilahirkan. Kami datang dari jauh mengikuti bintang dan dituntun oleh kuasa Allah. Dan bintang itu berhenti di tempat ini. Di manakah anak itu berada?
tibalah saatnya bagi orang Majus untuk kembali ke negerinya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi oleh malaikat Tuhan supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka melalui jalan lain. Ada damai sepenuh, tidak lain jalan selamat, cuma oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Bunuh semua anak Bethlehem dan sekitar, yaitu yang berumur 2 tahun ke bawah. Maka Yusuf, Maria, dan Yesus melarikan diri ke Mesir untuk menghindari Herodes yang jahat itu dan berbahagia menjadi keluarga. Itulah cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat untuk umat manusia. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.
saya mendapat undangan juga hadir pada malam Natal. Anak-anak yang tadi main drama mana? Ada. Tadi ada yang sudah ke sana tuh bisa dipanggil. Ya, jadi kita sudah merayakan Natal bersama mulai dari minggu Advent pertama sampai dengan keempat. Silakan duduk anak-anak. Kemudian tanggal 24 malam, tanggal 25 dan tanggal 26. Ya, jadi inti Natal itu kita rayakan sejak tanggal 24, 25 dan 26. Natal adalah peristiwa kelahiran. Natal yang kita rayakan adalah kelahiran Yesus Kristus yang kita yakini, iman kita mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, ungkapan ini bisa tidak dimengerti oleh banyak orang kalau dia melihat dari kedagingan. Mana mungkin Allah turun ke dunia begini? Mana mungkin seorang manusia ya, dilahirkan tanpa hubungan suami istri? Orang tidak akan percaya itu. Tapi kita sebagai pengikut Kristus, kita harus menerima itu dengan iman. Kenapa? Karena kelahirannya sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Ada tanda-tanda yang mengawali atau sebelum kelahirannya. Jadi bukan orang yang lahir tidak ada ya kabar berita tiba-tiba kemudian dia menjadi orang juru selamat. Tidak. Itu merupakan satu karya ya, rancangan daripada Tuhan. Ada lagi yang mengatakan, oh, kalau Tuhan selamatkan, kenapa Tuhan harus turun ke dunia? Nah, ini juga orang yang melihat dengan kacamata duniawi. Ada lagi yang bilang, kalau dia itu anak Allah, ibunya siapa? Karena mereka melihat dari kacamata duniawi. Tidak bisa, tidak ketemu. Kita orang Kristen melihatnya dari kacamata iman. Bahwa segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Termasuk di dalamnya doktrin Trinitas juga menjadi pertanyaan orang. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap mengokohkan, menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dan terus tekun dalam pelayanan dan dalam doa kepada Tuhan. Maka Natal ini merupakan peringatan akan kedatangan Tuhan kita. Sebagian ahli mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Kenapa? Dia juga mengalami kesakitan,
tapi dia mampu mengalahkan maut, bangkit dari membangkitkan orang mati, dan dia sendiri bangkit dari orang mati. Nah, ini ketuhanan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Mujizat-mujizat yang dibuat selama hidupnya dengan disaksikan oleh orang banyak, itu tidak boleh kita abaikan, tapi itu harus meneguhkan, menguatkan iman kita. Sejak lahir, ya, ada nubuatan, sejak lahir ada saksi, ada gembala, ada orang majus, dan kehidupannya semuanya disaksikan oleh orang banyak, mujizat-mujizat yang dibuat, sehingga itu tidak boleh melunturkan iman percaya kita. Kalau ada orang yang meragukan, biar saja, tapi kita terus memandang pada Tuhan Yesus sampai kita mendapatkan warisan di surga. Hidup di zaman sekarang penuh dengan tantangan. Banyak iman goyang karena berbagai cobaan dunia. Nah, untuk menghadapi itu, maka membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan melalui doa, melalui baca firman, melalui persekutuan doa, melalui gereja dan sebagainya, ini adalah hal yang sangat penting. Sangat penting. Kemudian juga keluarga kita, anak-anak kita perlu mendapatkan perhatian, karena mereka tumbuh di dunia yang transparan, tanpa batas. Dulu kita, zaman saya, dengan bapak-bapak ada di sini, kita tidak tahu apa yang terjadi di negara lain, di daerah lain aja. Tinggal di Kupang, apa yang terjadi di Soe, di Tarus, kita tidak tahu. Sekarang kita tahu semua, informasi bertebaran. Nah, ini bisa juga mengganggu, mengguncang iman anak-anak kita. Saya tadi mengamati apa namanya tadi? Drama atau pramen atau apa? Ya? Pramen. Drama musikal. Saya sangat senang, saya sangat bangga kalau remaja-remaja itu mampu melakukan sesuatu yang positif seperti ini. Itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena untuk tampil di sini mereka perlu berlatih. Betul atau tidak? Berapa lama berlatih? 1 bulan. 1 bulan lebih, bayangkan. Dengan berlatih, mereka sudah menghindari pergaulan-pergaulan yang buruk di luar. Mereka datang berlatih. Kemudian, kreativitas mereka itu dipacu ketika mereka mulai berlatih. Si A berperan sebagai Maria, si B sebagai Yusuf, sebagai Herodes, sebagai gembala-gembala. Dipacu, otak mereka itu dipacu untuk kreatif, untuk inovatif. Itu sangat bagus untuk pertumbuhan otak anak. Dengan terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, dengan sendirinya melatih otak mereka, melatih kecerdasan mereka. Melatih kecerdasan mereka. Yang ketiga,
Dengan berkumpul, melakukan suatu kegiatan bersama, itu mereka sudah membangun semangat kerjasama dan kebersamaan. Tidak gampang seseorang itu bekerja sama dalam satu tim. Karena suatu pekerjaan akan mudah apabila dikerjakan bersama. Jadi membangun teamwork atau kerjasama tim. Yang keempat, tentu mereka mendapatkan suatu pengalaman rohani yang luar biasa. Mereka bisa merasakan yang jadi Yusuf merasakan bagaimana dia ketika mendapat kabar bahwa tunangannya itu sudah hamil, padahal dia tidak pernah tidur bersama tunangannya. Yang menjadi Maria, bagaimana dia merasakan seorang wanita yang hamil. Yang menjadi Herodes, bagaimana dia menyelami peran Herodes ketika itu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada pengalaman rohani yang luar biasa yang didapat oleh adik-adik yang tadi bermain drama musikal. Karena itu para orang tua, ya, remaja-remaja, jangan pernah malas untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya selalu mendorong anak remaja untuk mereka aktif. Karena di sini mereka secara tidak langsung iman mereka, karakter mereka, otak mereka kita latih. Karena saya mengalami hal yang sama. Ya. Waktu saya kecil, hampir setiap hari saya di gereja. Saya SD, SMP sudah bisa memimpin ibadah. Ya, ini bukan kesemuan rohani, ini menyampaikan kesaksian supaya anak-anak, orang tua itu terpacu, termotivasi. Jadi Pak Alfred sudah datang? Belum ya? Pak Alfred Luase itu guru sekolah minggu saya di gereja Kefas. Ini Kampung Baru itu Pak, atau OTT. Itu setiap, pokoknya tiap hari kita ada kegiatan di gereja. Nah, karena itulah saya dibentuk iman, karakter, ya, mental, bahkan intelektual saya dari gereja. Karena itu bisa sampai pangkat Inspektur Jenderal Bintang 2, bisa jadi Kapolda di NTT. Karena berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Ya, saya bukan orang suci. Saya orang berdosa juga. Tapi saya punya iman yang teguh terhadap Tuhan dan selalu berusaha berjalan dalam kehendak Tuhan. Banyak kali jatuh juga, bangun, jalan lagi seperti orang main bola. Kalau kita nonton Maradona, Messi main bola itu, ketika dia sedang bawa bola, kiri bola, dia dicegat oleh pemain lawan, dia menghindar, jatuh bangun, kejar lagi bola, jatuh bangun, kejar lagi bola sampai bisa menciptakan gol. Itulah iman kita. Ya, jatuh bangun, maju lagi, jatuh bangun, maju lagi terus, dan sampai berserah diri pada Tuhan. Nah, karena itu ya, biarlah malam hari ini, malam Natal yang diselenggarakan, dirayakan oleh beberapa persekutuan doa, ini menjadi momen penting di dalam membangun keimanan kita, memperkuat keimanan kita kepada
Tuhan. Perjalanan kita harus dengan mengandalkan Tuhan, dan kita harus dengan pimpinan Tuhan, sehingga malam Natal akan kita lalui secara betul-betul bermakna bagi pertumbuhan iman kita semua yang hadir di sini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan terima kasih atas undangannya, dan saya ini tidak bisa lama-lama karena segalanya dapat tempat. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Natal untuk kita semua. Damai Natal, sukacita Natal, dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai kita dalam pergumulan hidup kita selanjutnya. Mari kita masuki tahun baru dengan iman yang lebih kuat, lebih kokoh. Anak-anak yang terlibat tadi, ya, teruslah berkarya di dalam Tuhan. Ya. Teruslah aktif di dalam mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan gereja, persekutuan doa dan sebagainya. Maka hidupmu pasti akan diberkati dan menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sukses, berguna bagi Tuhan, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, dan bagi keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Mari kita sekali kita beri kemuliaan bagi Tuhan atas perkenanan Tuhan, Bapak John yang memberikan penguatan iman buat orang muda, bahkan kita semua di sini. Solo anak par di silakan untuk membawakan pujiannya.
Bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Pemilik pelayanan yang sudah memberkati kita semua. Jadi kita sama-sama hadir dalam hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kita akan memulai dengan ibadah kita pada malam hari ini. Karena itu saya jemput semua bangkit berdiri. Biar kita, mari kita nyatakan, mari kita sambut Sang Raja, dan kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Haleluya. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya.
puji hormat dan kuasa Raja mulia, mulia, Agung Raja, untuk nabumannya dari surga. Di
waktu kami ada di hadirat-Mu. Ini waktu-waktu terakhir, bab-bab terakhir, lembaran terakhir, jilid-jilid terakhir tentang kisah penggenapan janji-Mu bahwa Tuhan akan datang segera. Kami bersyukur di malam Natal ini. Kami awali seluruh rangkaian kegiatan ini, khususnya ibadah kami malam ini. Mulai dari permulaan sampai pada akhirnya, terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turun atas kita sekalian anugerah dan shalom daripada Allah Tritunggal sekarang dan selamanya. Amin. Kebenaran dan jalan kehidupan itu Yesus kata saya, aku percaya di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu Yesus katakan, aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kita. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Baik, glory haleluya, ada gerakannya. Kita sepakat. Haleluya, musik yang kecil, yang tua, yang muda. Kita nyatakan bulan ini sambil gerakan yang total untuk Tuhan. Kalau sampai gerakan, Bapak akan ulang-ulang. Haleluya. Lava untuk menyaksikan sebuah tarian. Bagus.
Sana bagus. Sudah hajar sana. pasal 2, Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan 20, dengan prekop gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah mereka, malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat,
Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepadanya yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menjadikan suluh terang di sisa hidup kita. Shalom, damai di tengah teror. Saudaraku, untuk menemukan damai di tengah teror itu bukanlah sebuah kerja yang mudah. Bukanlah sebuah cara yang mudah. Kalau tanpa tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan. Mari kita perhatikan dengan baik beberapa teks saya refleksi sederhana. Yang pertama, Lukas pasal 2:14 mengisahkan tentang kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Allah yang tinggi hadir dalam rupa manusia dengan kemuliaannya dipertaruhkan untuk penyelamatan manusia, memberikan damai di tengah bumi. Yesus lahir dalam kondisi damai yang tadi karena pernyataan dan jaminan dari Allah. Persoalannya dalam perjalanan kelahiran Yesus itu, Yesus berhadapan dengan teror. Teror dari raja, teror dari Herodes dan kroni-kroninya, teror dari mereka yang tidak menginginkan kehadiran Yesus, tidak menginginkan kehadiran kedamaian, tidak menghadirkan kehadiran pernyataan bagaimana Allah berbaik kembali dengan umat manusia. Teror itu terbukti ketika Matius pasal 2, 13-15 menceritakan bagaimana rencana niat Herodes untuk membunuh bayi yang baru lahir yang membawa damai sejahtera itu. Tapi Allah tahu bahwa rencana itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu harus dihindari, harus ditolong. Sebuah karya yang Allah sendiri kerjakan bagi manusia. Menyingkir ke Mesir, tinggal di Mesir. Allah dapat menjadikan wilayah tempat mana saja untuk kedamaian Allah nyata, untuk melewatkan teror itu. Amin. Mungkin saudara dan saya hari-hari terakhir juga menghadapi teror. Teror harga beras 17.000, hujan susun diturun, sawah-sawah mulai meringis tentang kekurangan air, dan sebagainya. Teror tentang ekonomi mulai terasa. Sulitnya mendapatkan uang, sulitnya mendapatkan pekerjaan hari-hari terakhir. Saudara, jumlah pencari kerja di NTT sarjana, ini asli orang NTT yang tamat dari sekolah-sekolah perguruan tinggi NTT. Sekarang per 31 Oktober 2023 mencapai 42.100. 42.000. Mau gimana? Sebentar lagi di bulan Januari Februari ada perguruan-perguruan tinggi yang menamatkan sarjana. Akan menambah jumlah 42.100, tidak pernah menurun.
Saudara lihat, teror yang lain lagi, orang bunuh diri, teror yang lain lagi. Sonde kuliah dibilang kuliah, aneh orang tua bisa bunuh diri, orang tua kecewa. Teror yang lain lagi, anak-anak melawan orang tua, sulit untuk kita mengatasi kehidupan anak-anak kita. Ada banyak teror. Tetapi dalam keyakinan Kristen, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Amin. Sekalipun banyaknya teror, jika kita bergantung pada Tuhan, maka teror Tuhan lewatkan. Buktinya, ketika Yusuf dan Maria bergantung pada pernyataan malaikat, pergi ke Mesir, jangan lu melawan, jangan lu keras kepala, ikut Tuhan ku mau. Itu bukan beku negeri, itu negeri saya tidak pernah kenal, bukan nenek moyang dari sana, apalagi bahasanya tentang ekonomi sulit di sana. Justru tidak, Tuhan bilang pergi. Amin. Peristiwa Natal di sini juga sebuah pergumulan untuk menghadapi teror ketidakpercayaan bahwa Allah sanggup berbuat. Amin. Kita beri kemuliaan. Ini kita ada bergabung dari berbagai gereja, tapi Tuhan luar biasa. Tidak ada panitia rapat berbulan-bulan. Panitia rapat tanggal 12 Desember. Semua terjadi 12 Desember Bapak Mama. Tanpa merencanakan berapa, cuma berdoa lalu berlutut menangis, Tuhan kasih visi, jadi. Amin. Tuhan luar biasa. Itu karena Bapak Mama semua, kita semua ini Tuhan hadirkan dalam satu link, satu jaringan, satu garis lurus, satu hubungan lurus iman, bahwa kamu harus hadir sini. Kita semua hadir sini. Setiap bekas tapak kaki kita dari rumah ke sini, Allah perintahkan malaikatnya untuk toreh dengan tinta emas, tulis di setiap bekas kaki anak-anaknya dari rumah ke tempat ini dengan kata hidup, dari rumah ke sini, dari sini kembali dengan kehidupan, kata hidup. Artinya kehidupan kekal menyertai kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara percaya tidak? Firman Tuhan bilang bekas tapak kaki kita diperhitungkan. Kemana arah jalan kita? Mau arahkan kemana haluan hidup kita? Sangat ditentukan oleh kesediaan kita membuka diri, menerima Sang Bayi Natal, menerima Yesus masuk ke dalam hati untuk membawa darah. Anak-anak ini hari dong yang berpisah lama-lama dong, berpisah lama-lama dengan hal kecil. Ini hari bersatu, saya dulu nangis karena ini anak dong dibimbing dari kecil dong besar-besar sampai yang lain juga bimbing besar, tapi hari ini mereka bisa berpadu. Itu yang benci, kesumat, dendam, iri hati, benci, soalnya ada. Di dalam nama Tuhan tidak ada cerita, kedamaian menjadi fokus. Itu tema kita luar biasa. Damai kalau kita berikan, kalau kemuliaan kita berikan kepada Allah, maka damai Tuhan berikan buat kita. Amin. Amin. Segala kemuliaan ini hanya untuk Tuhan. Kita beri kemuliaan lagi untuk Tuhan. Terima kasih saudaraku. Damai di tengah teror tidak akan memungkinkan kita untuk takut menghadapi realitas dan tantangan hidup. Teruslah berjuang, yang penting berjuang dalam kebersamaan. Mereka adalah saudara kita, kita adalah saudara mereka. Amin. Di antara kita tidak ada perbedaan. Hilangkan sekat perbedaan itu di dalam nama Yesus. Karena kita adalah anak-anak, kita adalah satu keluarga Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari sekali lagi kita menghampiri Tuhan dalam doa, kita mengucap syukur dan mempersiapkan persembahan kita pagi ini. Kita berdoa. I love you.
dalam perayaan Natal Oikumene yang telah kita selenggarakan bersama. Kita satukan hati kita untuk kita berdoa, kita bersyafaat untuk bangsa, negara, dan pemerintah, bahkan daerah sekitar di mana kita berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini Tuhan, dalam perayaan Natal Oikumene bersama dengan MDC Tuhan, persekutuan MDC, kami dikumpulkan oleh Tuhan di tenda yang penuh sukacita ini. Kami telah memuji-muji, memuliakan nama-Mu. Kami telah mendengarkan arahan-arahan yang luar biasa daripada hamba-hamba-Mu. Kami telah menyaksikan atraksi-atraksi anak-anak muda yang membicarakan tentang kehidupan Natal pada zaman yang lalu kepada kami, untuk mengisahkan kepada kami bahwa hidup ini penuh dengan perjuangan. Sebagaimana Yesus berjuang untuk keselamatan kami, kami juga belajar berjuang untuk keselamatan diri kami masing-masing. Bapa, bentuklah kami di masa dini ini Tuhan, anak-anak kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, cucu menantu kami. Bentuklah kami di masa dini ini untuk menjadi orang yang berpengharap kepada Allah, menjadi gereja yang mengasihi Tuhan, menjadi gereja yang memuliakan Allah, gereja yang menampilkan Yesus diutamakan dari segala-galanya dalam hidup ini. Bapa, biar lewat makna Natal, lewat peristiwa atau perayaan Natal di Oikumene di malam hari ini, kami memanai sekalipun juga dunia dalam teror, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sebagaimana teror yang dibangun oleh Firaun dan pasukannya ketika mereka mendengar, Herodes dengan pasukannya, ketika mereka mendengar bahwa ada raja yang baru lahir, raja yang menjadi sebuah saingan yang luar biasa dari dia, raja yang membuat dia tidak mampu untuk berbuat sesuatu apapun juga, dan akan menimbulkan akar pahit, menimbulkan kebencian, menimbulkan kedengkian dari Herodes sendiri, Bapak, sehingga perencanaan-perencanaan negatif dan akhirnya menimbulkan teror yang luar biasa. Namun sekalipun juga itu terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan, dalam pertumbuhan gereja Tuhan pada akhir zaman ini, kami tetap percaya Tuhan yang kami sembah, Allah yang kami puji adalah Allah yang luar biasa, Allah yang mampu memimpin kami dan memberikan kemenangan kepada kami, kepada kemenangan yang lain, sehingga nama Tuhan kami sanjung, kami puji, dan kami muliakan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan, dalam perayaan Natal bersama Oikumene pada malam hari ini Tuhan, Engkau mengizinkan hamba-Mu Bapak Joni Asadoma sebagai mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur yang ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus, kami taruh semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, yang beracara di tengah-tengah hamba-hamba-Mu. Berikan kemampuan, hikmat, kekuatan, dan kepandaian bagi hamba-Mu. Biarlah Tuhan Yesus lewat hamba-Mu mencerminkan kuasa Tuhan ada di sana, mencerminkan hadirat Allah, karena di mana ada roh Allah, di sana ada damai sejahtera. Di mana ada roh Allah yang bertikai, pasti ada penuh dengan sukacita damai, karena damai dari Tuhan itu telah Engkau berikan kepada kami, dan kami berikan kemuliaan hanya kepada Engkau sendiri. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat denominasi yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Ajarlah kami semua sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pimpinan-pimpinan dominasi yang ada, kami tidak melihat diri kami sendiri, tapi kami mau belajar bergandengan tangan Tuhan untuk mensukseskan pekerjaan Tuhan yang Tuhan taruh di pundak kami melalui organisasi-organisasi yang dipimpin oleh hamba-hamba Bapa. Sebab itu Tuhan, sudah waktunya Natal 2023 Engkau merangkul kami dalam kasih-Mu, merangkul kami dalam sukacita-Mu Bapa, sehingga kami tidak memandang dari gereja mana kami berada, dari suku mana kami muncul, dari tempat mana kami dilahirkan, tapi kami memandang Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang menjadi penolong kami yang sejati, yang menjadi pembela agung bagi kami, yang menjadi Juru Selamat yang luar biasa bagi kami. Kami sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi. Yeah.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat cuaca yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyebut dan memanggil nama-Mu, maka kuasa Tuhan hadir dan mengurapi setiap kami yang ada. Memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, Natal Ekumene malam hari ini Tuhan. Baik WL, singer, pemain musik, bahkan tamborin, dan seluruh panitia yang ada, Tuhan memberkati mereka. Bahkan kami percaya sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati kami semuanya. Sebentar kami akan menikmati makan malam bersama. Biarlah Tuhan memberkati kami. Piring-piring yang akan kosong yang kami kembalikan Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan memberkati. Tangan-tangan yang sudah bekerja lelah, Tuhan kembalikan berkat melimpah di dalam hidup mereka. Dan setiap persembahan yang sudah kami berikan malam hari ini, Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda kepada kami semua malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat undangan yang sudah datang dari utara, timur, barat, dan selatan. Hadir malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kami tidak datang ketika kami datang membawa masalah beban kami. Kami pulang dengan membawa satu sukacita yang besar. Kami pulang dengan membawa satu sukacita yang besar yang datang daripada Tuhan. Sebab kami percaya Bapa, ketika kami menyebut nama-Mu, maka Tuhan kuasa-Mu hadir bersama-sama dengan kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Umat kekasih Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera. Diberkatilah kita semua dengan segala yang baik yang datang daripada Bapa di sorga. Apa yang belum pernah kita lihat, kita dengar, timbul di dalam hati, Tuhan memberikan bagi engkau yang mengasihi Dia. Jadilah kepala dan tidak pernah menjadi ekor. Kebenaran Tuhan ada di depanmu dan kemuliaannya di belakangmu. Sakit penyakit malapetaka tidak akan menimpa engkau, tapi damai sejahtera Tuhan turun menyertai dalam hidupmu. Mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Adapun segala berkat ini kami terima hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Yang percaya katakan amin. Amin. Kau